Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 5 Matematika Peminatan kelas 11 semester 2. Ya, kita akan membahas akar persamaan polinomial. Oke guys, silakan buka bukunya. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Nomor 1. Salah satu akar persamaan polinomial Px sama dengan x pangkat 3 dikurangi dengan x kuadrat dikurangi 2x min 12 sama dengan 0. Ya, langkahnya kita tinggal substitusikan x-nya dengan x3, 2, 1, dan seterusnya. Kalian substitusikan, maka hasilnya wajib 0. Itulah salah satu akar persamaan polinomial tersebut. Nah, kita ambil aja ya untuk poin A ya, dengan X3. 3 pangkat 3, saya langsung aja ya, 27 dikurangi 3 kuadrat itu 9. Min 2 kalikan 3 itu adalah min 6 dikurangi 12. Ya, 27 kurangi 9 itu adalah 18. 18 kurangi 6 itu adalah 12. 12 dikurangi 12, 0. Jadi langsung ketemu ya, Dek. Maka, salah satu akarnya adalah 3. Paham ya? Kita lanjut aja ke soal nomor 2. Jika salah satu akar persamaan polinomial 2x pangkat 4 dan seterusnya ya, adalah 2. Tentukan nilainya P. Oke, jika x sama dengan 2 adalah akarnya, maka tinggal kita substitusikan ke polinomnya. Nanti hasilnya adalah 0 gitu ya guys. 2x pangkat 4 ditambah dengan 5x pangkat 3 dikurangi 17x kuadrat ditambah dengan px ditambah 24 sama dengan 0. Saya substitusikan pada saat x-nya 2. 2 pangkat 4 itu adalah 16 ya. 16 dikalikan 2 itu 32. Ditambah 2 pangkat 3 itu 8 kalikan 5, 40. Dikurangi 17 dikalikan 4 adalah 68. Ditambah dengan 2P ditambah 24. Hasilnya adalah 0 ya. Ya, saya lanjutkan. 32 ditambah dengan 40 itu adalah 72. Dikurangi 68 itu hasilnya 4 ya. 4 saya tambah dengan 24 maka 28. 28 ditambah 2P sama dengan 0. 2P sama dengan negatif 28. Maka hasil P itu adalah min 14. Jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui min 3 merupakan akar persamaan polinomial. Ya, maka kita substitusikan ya. Px-nya adalah x pangkat 3 ditambah dengan ax kuadrat ditambah 5x min 12 sama dengan 0. Saya substitusikan x-nya min 3. Min 3 pangkat 3 itu adalah min 27. Min 3 kuadrat itu 9 dikalikan A, maka ini 9A. 5 kalikan min 3 itu min 15, min 12, hasilnya adalah 0 ya. Min 27, saya kurangi lagi ya dengan 15, itu adalah min 42 ya. Dikurangi 12 lagi adalah min 54. Ya, maka 9A dikurangi 54 sama dengan 0. 9A sama dengan 54, maka nilai A sama dengan 6. Begitu ya, Dek? 54 dibagi 9. Pertanyaannya, himpunan penyelesaian persamaan polinom tersebut. Oke, setelah kita tahu bahwa A-nya 6, kita substitusikan kembali ke persamaan polinom Px. X pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ya, A-nya kita masukkan angka 6, ditambah 5x min 12 sama dengan 0. Ya, kita tahu bahwa salah satu akarnya adalah min 3, kita bisa menggunakan metode Horner ya. Kita masukkan koefisien untuk x pangkat 3 itu adalah 1, 6, lalu x pangkat 1 adalah 5, x pangkat 0-nya adalah min 12. Ya, saya masukkan sini min 3 langsung ya. 1 turunkan jadi 1 tetap. Ini kita jumlahkan ya. Lalu kita kalikan, 1 kalikan negatif 3 itu adalah negatif 3. Sini 3 ya. 3 kalikan min 3 adalah min 9.
Min 9 tambah 5 itu min 4. Min 4 kalikan min 3 adalah 12. Ya, tadinya ini adalah X pangkat 3, maka sini turun menjadi X kuadrat, X pangkat 1, dan X pangkat 0. Ya, saya akan masukkan di sini ya, hasil baginya itu adalah X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Oke, ini saya faktorkan ya deh, X, X, 4, 1. Maka sini positif 4, sini negatif 1. Maka X sama dengan min 4, X sama dengan 1. Inilah akar-akar dari polinom tersebut ya deh. Min 4, min 3, dan 1. Min 4, min 3, dan 1. Jawabannya adalah D. Paham ya dek ya? Next kita masuk ke soal nomor 4. Himpunan penyelesaian, maka kita mencari akar-akarnya ya. Diketahui PX sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 4X min 4 sama dengan 0. Saya menggunakan metode Horner di sini. Ya, maka ini X pangkat 3 koefisiennya 1, 1, X pangkat 1 koefisiennya min 4, lalu sini min 4. Saya bagi berapa ya? Kita bisa menggunakan angka terakhir ya. Pada angka 4, 4 itu faktornya apa aja? Teorema faktor ini 1, 2, atau 4. Atau bisa sini plus minus ya, maksudnya ya, di sini masing-masing itu plus minus. Plus minus 1, plus minus 2 gitu. Oke, kita lihat di sini yang paling banyak adalah min 2. Saya akan coba min 2 ya. Ini kita turunkan. Nah, seperti ini. 1 kalikan min 2 itu adalah min 2, maka sini min 1. Min 1 kalikan min 2 itu 2. Min 4 ditambah 2 adalah min 2. Min 2 kalikan min 2, 4. Ya, betul sekali, tidak bersisa. Maka nanti hasil baginya adalah, jika sini X pangkat 3, maka ini turun menjadi X kuadrat. Hasil baginya itu adalah X kuadrat dikurangi X. Sini X pangkat 0 ya, ini X pangkat 1. Dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. Kita faktorkan hasil baginya. Maka sini X, sini X, sini 2, sini 1. Biar ketemu negatif 1, maka negatif 2 ditambah 1. X sama dengan 2, X sama dengan min 1. Inilah himpunan penyelesaiannya ya. Min 2, min 1, 2. Min 2, min 1, 2. Oke? Lanjut ke nomor 5. Jika salah satu akar polinomial tersebut adalah 2. Oke guys, kita masukkan ya. Px sama dengan X pangkat 4 dikurangi dengan 3X pangkat 3 ditambah dengan Px kuadrat dikurangi 9X plus 6 sama dengan 0. Saya substitusikan X-nya 2. 2 pangkat 4 itu adalah 16 dikurangi 8 kalikan min 3 adalah min 24 ya. Ditambah dengan 4P dikurangi 18 ditambah 6 sama dengan 0. 16 dikurangi 24 itu min 8 ya. Min 8 dikurangi 18 itu min 26. Min 26 ditambah 6 itu adalah min 20 ya. Maka saya tulis ini 4P min 20 sama dengan 0. Maka 4P sama dengan 20. Nilai P-nya adalah 5. Nah, udah ya, selesai ya yang ditanya P guys. Ya, jawabannya adalah poin B. Kita masuk ke soal nomor 6 sampai 6 ya. Jika polinom X pangkat 4 dan seterusnya mempunyai akar persamaan 1 dan min 2, tentukan nilainya A. Ya, konsepnya sama ya dek. Kita masukkan persamaan polinom dengan nilai X-nya 1. Saya langsung aja ya. 1 pangkat 4 itu adalah 1. Ini berarti kan 2 ya, ditambah 2 dikurangi 4. Ditambah A, ditambah B sama dengan 0. Ya, ini pada saat X-nya 1. 1 tambah 2, 3. 3 dikurangi 4 itu min 1. Maka A plus B sama dengan positif 1. Ini adalah persamaan ke 1 ya. Nah, sekarang kita masuk pada saat X-nya min 2. Min 2 pangkat 4 itu adalah 16 ditambah. Ini berarti kan min 8 ya. Min 8 kalikan 2 itu adalah min 16. Nah, ini 4 dikalikan min 4 ya, itu min 16 juga.
AX, maka menjadi min 2A plus B sama dengan 0 ya. Ini kita bisa hilangkan. Ya, selanjutnya min 16 saya pindah ruas menjadi 16. Inilah persamaan yang kedua. Lalu persamaan yang ke-1 dan kedua kita eliminasi aja ya, Dek. Kita akan menghilangkan nilai B. B dikurangi B nanti habis. A dikurangi min 2A maka menjadi 3A sama dengan 1 dikurangi 16 itu adalah min 15 ya. Iya. Maka nanti nilai A itu adalah min 5. Jawabannya D. Gitu ya. Kita masuk ke soal nomor 7. Pada polinom Px sama dengan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah dengan 2x kuadrat ditambah dengan 5x ditambah k sama dengan 0. Mempunyai faktor x sama dengan 1. Ditanya akar lainnya ya. Saya akan masukkan terlebih dahulu dengan nilai x1 untuk mencari k ya. Maka 1 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 5 ditambah k sama dengan 0. 1 tambah 4, 5. 7 ditambah 5 adalah 12. Maka nilai K adalah min 12. Ya, maka saya akan menggunakan metode Horner ya di sini ya, Dek. Ya, untuk X pangkat 4, 3, 2, 1, dan 0. Ya, kita masukkan koefisiennya saja. 1, 4, 2, 5. K-nya tadi ketemu min 12 ya. Ya, saya hornerkan dengan X sama dengan 1. Kita turunkan 1 ya, lalu kita jumlah. 1 kalikan 1 itu adalah 1. Di sini 5, 5 kalikan 1, 5. Ini 7, 7 kalikan 1, 7. 5 tambah 7 berapa, Dek? 12. Maka sini menjadi 12, iya. Hasilnya sisanya 0 ya, Dek. Ini X pangkat 4, maka sini X pangkat 3. Ya, kita turunkan lagi ke bawah 1. Nah, dibagi berapa ya, Dek? Biar nanti sisanya adalah 0. Misalkan kita masukkan X-nya 2. Contoh aja ya, saya masukkan X-nya 2. 1 kalikan 2 adalah 2. 5 tambah 2, 7. 7 kalikan 2, 14. Nah, 7 tambah 14 berapa? Banyak banget ya. Nanti tidak mungkin bersisa 0. Maka X sama dengan 2 itu bukanlah faktornya ya, karena tidak bersisa 0, begitu deh. Nah, coba kita substitusikan pada saat X-nya min 4. 1 kalikan min 4 itu min 4, 5 dikurangi 4 adalah 1, sini min 4. 7 dikurangi 4 itu adalah 3, 3 kalikan min 4 berapa? Min 12. Nah, begitu caranya. Maka bersisa 0. Ya, karena pada saat X kita substitusikan min 4 bersisa 0, maka X sama dengan min 4 merupakan faktor akar lainnya pada polinom tersebut. Jawabannya D ya. Kita masuk ke soal nomor 8. Jika Px sama dengan X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat ditambah dengan kx ditambah dengan m sama dengan 0 mempunyai akar persamaan min 1 dan 3. Tentukan m plus k. Oke, tinggal kita substitusikan ya D. X-nya min 1. Min 1 pangkat 4 itu 1. Ini min 1 pangkat 3 kan min 1 ya. Min 1 kalikan min, maka jadi plus 1. 1 kalikan min 9, min 9. Min k plus M sama dengan 0. Maka min K plus M sama dengan 1 tambah 1, 2. 2 kurangi 9 itu min 7. Pindah ruas jadi 7 ya. Oke, saya masukkan pada saat X-nya 3. 3 pangkat 4 itu adalah 81. Dikurangi 3 pangkat 3 itu adalah 27. Lalu min 9 dikalikan 3 kuadrat. Min 9 kalikan 9 ya. Min 81. Ditambah 3K plus M sama dengan 0. Ini berarti hilang ya, Dek. Maka nanti 3K plus M sama dengan 27. Inilah persamaan yang kedua. Ya, lalu kita eliminasi ya. Kita bisa menghilangkan nilai M. Maka ketemu ya, min K dikurangi 3K, maka menjadi min 4K. 7 dikurangi 27, maka min 20. Nilai K sama dengan 5. Ya, kalau K-nya 5, M-nya berapa? Saya substitusikan pada persamaan ke-1.
min K plus M sama dengan 7, maka nanti min 5 ditambah M sama dengan 7, nilai M-nya adalah 12. Ya, yang ditanya apa? M plus K. 5 ditambah 12 itu 17. Oke. Diketahui X min 3 dan X min 1 adalah faktor-faktor polinom Px. Saya tulis di sini ya, Px sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan AX kuadrat min 13X plus B. Jika akar-akar persamaan polinom Px sama dengan 0 adalah X1, X2, X3, dengan X1 lebih besar daripada X2, X2 lebih besar dari X3. Tentukan X1 kalikan X2 dikurangi X3. Oke, saya akan mencari nilai A dan B terlebih dahulu ya, dengan cara saya substitusikan X-nya 2 dan X-nya 1. Oke, saya masukkan pada saat X-nya 2, maka menjadi 8 ditambah dengan 4A dikurangi 13 kalikan 2 itu 26 ya. Ditambah B sama dengan 0. Ya, kenapa sama dengan 0? Karena X min 2 dan X plus 1 adalah faktor-faktornya. Jika kita substitusikan hasilnya 0. Lalu pada saat P-nya berapa? P-nya 1 ya, berasal dari X min 1. Maka 1 ditambah A dikurangi 13 ditambah B sama dengan 0. Yuk, maka menjadi 4A ditambah B sama dengan 8 dikurangi 26 itu kan min 18 ya, saya pindah luaskan menjadi 18. Lalu yang di bawah 1 ditambah min 13 itu kan min 12 ya, saya pindah luaskan menjadi 12. Maka nanti ruas kirinya adalah A plus B. Oke, dari sini kita bisa mengeliminasi B. B-nya hilang ya, maka 3A sama dengan 6, nilai A-nya adalah 2. Jika A-nya 2, maka B-nya berapa Mbak? B-nya 10 ya. Kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Oke, polinomnya sudah kita dapatkan. Yang ditanya adalah faktor lainnya ya. Kan ada 3 faktor. Kita baru menemukan 2 faktor ya, yaitu 2 dan 1. Nah, yuk kita tuliskan dulu ya. Px-nya adalah X pangkat 3 ditambah dengan A-nya adalah 2 ya, 2X kuadrat dikurangi 13X, B-nya itu 10, ditambah 10. Saya akan mencari faktor lainnya bisa menggunakan penjumlahan deh. Boleh, penjumlahan faktor. Yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min B per A. Boleh pakai ini? Ya, X1-nya berapa? Kita anggap 2 dulu ya. 2 tambah 1. Nah, faktor lainnya belum tahu. Min B per A. Min B-nya adalah 2. A-nya berapa? A-nya 1. Ya, maka nanti X3 adalah min 2. 2 tambah 1 itu kan 3 ya. Min 2 dikurangi 3. Maka nanti faktor lainnya ternyata min 5. Ya, jadi ini ya. Ini ya. X1-nya adalah min 5. Nah, sesuai dengan syarat, X1 lebih besar dari X2, lebih besar dari X3. Maka X1-nya siapa? X1-nya adalah 2, maka nanti X2-nya adalah 1, X3-nya adalah min 5. Ya, yang ditanya X1 kalikan X2 dikurangi X3. X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 1, dikurangi X3-nya min 5. Maka 2 ditambah 5, jawabannya 7. Oke ya. Yuk kita lanjutkan ke soal nomor 10. Salah satu akar persamaan polinom adalah 2 ya. Kita substitusikan ya dek. Kita punya polinom Px. X pangkat 3 ditambah dengan AX kuadrat dikurangi 2A plus 1 X min 3A sama dengan 0. Kita substitusikan pada saat X-nya 2. Jadi 8 ya, ditambah 4A, dikurangi, ini X-nya saya masukkan 2 ya, maka 2 kalikan 2A, itu kan min 4A ya, ini 2 kalikan 1, maka sini min 2, min 3A sama dengan 0. Paham ya dek? 4A dikurangi 4A itu habis,
8 dikurangi 2 itu adalah 6. 6 min 3A sama dengan 0. Maka min 3A sama dengan min 6. A-nya ketemu 2. Ya, maka nanti kita ketemulah nilai PX-nya adalah X pangkat 3. A-nya 2 ya. Ditambah 2X kuadrat. Dikurangi, kita masukkan A-nya 2. Ya. 2 kalikan 2 adalah 4, 4 tambah 1, 5 ya. Maka dikurangi 5x. Terus kita substitusikan A-nya 2. Min 3 kalikan 2 itu min 6. Nah, inilah polinomnya. Selisih 2 akar lainnya. Ya, kita mencari akar lainnya ya. Kita bisa menggunakan Horner. X pangkat 3, koefisiennya 1 ya. 1, 2, min 5, min 6. Kita hornerkan dengan faktornya adalah 2. Kita turunkan 1 di sini, kita jumlah. 1 kalikan 2 itu adalah 2, nah kasih 4 ya. 4 kalikan 2 8. 8 kurangi 5 adalah 3, 3 kalikan 2 adalah 6. Ya, ini kan habis ya. Lalu di sini X pangkat 3, maka nanti sini turun jadi X kuadrat, X pangkat 1, X pangkat 0. Lalu X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah 3, kita faktorkan ya. X 3 1 plus X sama dengan min 3, X sama dengan min 1. Maka selisih 2 akar lainnya berapa? Min 3 dan min 1 itu selisihnya adalah 2. Jawabannya B. Lanjut yuk, kita masuk ke soal nomor 11. Jika PQR, O dan S merupakan akar-akar persamaan X pangkat 4, min 2 X pangkat 3, dan seterusnya. Tentukan nilainya seper PQR, seper PQS, gitu ya, Dek. Oke, saya anggap gini aja. P itu adalah X1, Q itu adalah X2, R itu adalah X3, S itu adalah X4. Maka yang ditanya apa di sini? Yang ditanya itu adalah 1 per PQR. Maka X1, X2, X3 ditambah dengan 1 per PQS. X1, X2, X4 ditambah dengan 1 per X1, R itu adalah X3, S itu adalah X4 ditambah dengan 1 per Q adalah X2, X3, X4 sama dengan berapa? Nah, ini saya samakan penyebutnya yaitu X1, X2, X3, X4 ya. X1 kali X2 kali X3 dikali X4 dibagi dengan X1 kali X2 kali X3, maka bersisa X4 di atasnya. Lalu kita bagi dengan ini. Nanti bersisa berapa, Mbak? Bersisa X3. Ya, kita bagi dengan ini, bersisa mana yang belum kesebut? Yang belum kesebut adalah X2. Kita bagi penyebutnya dengan ini, X2. Maka bersisa berapa? Yang belum kita sebut adalah X1. Ya, dari sini kita bisa mengetahui yang ditanya aja ya. Yang ditanya adalah penjumlahan akar dan perkalian akar ya. X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 itu rumusnya adalah min B per A. Sedangkan X1 kalikan X2 kalikan X3 kalikan X4 itu rumusnya adalah E per A gitu. Atau min B per E gitu ya. A-nya hilang. Mana B-nya? Ini adalah A, ini B, ini C, ini D, ini E. Min B-nya maka min 2 per E. E-nya itu 12. Jawabannya 1 per 6. Jawabannya D. Paham ya guys? Kita lanjut ke soal nomor 12. Diketahui X1, X2, dan S3 adalah akar-akar persamaan polinom pangkat 3 ya. Oke, dari polinom ini kita peroleh A-nya 1, B-nya itu adalah min 2, C-nya itu min 5, D-nya itu adalah P. Ya, apabila X3 sama dengan X2 min X1, tentukan 2P plus 1. Ya, karena polinom berpangkat 3, maka nanti akarnya ada 3 ya. X1 ditambah X2 ditambah X3
itu nilainya adalah min B per A. Ya, silakan kalian catat, B-nya itu adalah min 2 ya. Maka min 2, A-nya itu 1. Ya, saya masukkan hasilnya 2 ya di sini ya. 2 bagi 1. Oke, selanjutnya kita punya rumus X1 kalikan X2 ditambah X1 kalikan X3 ditambah X2 kalikan X3, itu rumusnya adalah C per A. C-nya adalah min 5, A-nya itu 1. Sini jawabannya min 5. Pada persamaan yang ketiga, X1 kalikan X2 kalikan X3, itu rumusnya adalah min D per A. Nah ini ya, min D per A. A-nya kan 1. 1 nggak usah kita tulis ya. Maka jawabannya sini adalah min P. Lalu ada satu lagi persamaan dari soal bahwa X3 sama dengan X2 min X1. Ini persamaan ke-1, ke-2, ke-3, dan keempat. Kita kerjakan dari mana ya? Oke, saya akan mengerjakan persamaan keempat. Saya substitusikan ke persamaan 1. Ya, X1 ditambah X2 ditambah X3-nya saya ganti ini. Oke ya, D. X3-nya saya ganti X2 min X1. Hasilnya adalah 2. Nah, ini kan mana ya? X1 kurangi X1 kan habis. Maka 2 kalikan X2 sama dengan 2, kita peroleh X2-nya 1. Oke. Lalu, kita kerjakan persamaan kedua, ya. X1-nya, X2-nya kita peroleh 1 ya, maka bersisa X1 ditambah X1 kalikan X3 ditambah X2-nya 1 ya. Maka sini ditambah X3, hasilnya adalah negatif 5. Selanjutnya, dari persamaan 1 ini D, kita peroleh data bahwa X1 ditambah dengan X3, berarti kan hasilnya 2 dikurangi X2. Begitu kan? Maka nanti X1 ditambah X3 sama dengan 2 dikurangi X2. X2-nya kan ketemu 1. Ya, maka 2 kurangi 1 adalah 1. X1 ditambah X3, ya ini X1 tambah X3, itu nilainya 1. Maka X1 kalikan X3 itu adalah min 5 min 1. X1 kali X3 adalah min 6. Oke, paham ya? Yuk kita akan mengerjakan persamaan yang ketiga. Ini deh. Katanya kan X1 kali X2 kalikan X3 kan nilainya min P. X1 dikalikan X3 itu adalah min 6. X2-nya adalah 1 sama dengan min P. Maka diperoleh P-nya adalah 6. Nah yang ditanya itu adalah 2P plus 1. 2 kalikan 6 ditambah 1. Jawabannya 13. Jadi ya, semangat, silakan kalian ulang kembali. Kita masuk ke soal nomor 13 ya. Akar-akar persamaan polinomial berpangkat 3 ya, membentuk baris geometri. Oh, ternyata X1, X2, X3-nya membentuk baris geometri. X1, X2, X3 membentuk baris geometri dengan rasionya itu adalah min 2. Akar-akar persamaan polinomial tersebut adalah, ya, karena ini pangkat 3, maka seperti tadi ya D, X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3, itu rumusnya adalah min B per A. Min 6 per 1, maka jawabannya 6 ya. Nah ini kan sama saja Sn, penjumlahan suku, ya. Sn pada baris geometri itu rumusnya A, R pangkat N min 1 dibagi dengan R min 1. Karena sukunya 3, maka S3. A-nya berapa? A-nya itu adalah X1 ya. A-nya kan X1. Dikalikan R-nya. R-nya tuh min 2 ini. Min 2 pangkat N-nya 3. Dikurangi 1. Rasionya min 2 dikurangi 1. Hasilnya adalah 6. Ya,
X1 dikali dengan min 2 pangkat 3 itu min 8 ya. Min 8 dikurangi 1 itu min 9. Dibagi dengan min 3 sama dengan 6. Maka nanti X1 sama dengan 6 dikalikan min 3 dibagi min 9. Hasilnya berapa? Ini minnya hilang ya. Ini hilang, sini 3 ya. 6 dibagi 3 itu 2. Ketemulah nilai X1-nya 2. Ya wis ya. Apabila X1-nya itu 2, maka X2-nya berapa? Ternyata rasionya min 2. Maka X2-nya ya tinggal kalikan min 2. Min 4. Maka nanti X3-nya berapa? Min 4 dikalikan min 2. Jadinya 8. Maka jawabannya 2 min 4, 8. Jawabannya E. Lanjut ya, nomor 14. Persamaan polinom berpangkat 3 mempunyai 2 akar kembar. Oke, saya anggap X1 sama dengan X2 ya. Jika 2 akar kembar tersebut merupakan bilangan bulat, tentukan nilainya N. Ya, ini saya anggap persamaan ke-1. Lalu kita akan mencari persamaan yang kedua, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3, itu rumusnya kan min B per A. Min 5, maka 5 ya. Ini persamaan yang kedua. Kita gunakan rumus ini, X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kalikan X3 adalah C per A. Ini C-nya ya, 8. Ini persamaan yang ketiga. Dan persamaan yang terakhir adalah perkalian ya, perkalian semua akar. Rumusnya adalah min D per A, min N. Kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan kedua, ya, maka nanti persamaan 2 adalah X1 ditambah X2 ditambah X3, hasilnya adalah 5. Dengan nilai X1 sama dengan X2, maka X1 ditambah X1, karena X2-nya sama dengan X1 ya, ditambah X3 sama dengan 5. Maka nanti 2 kalikan X1 ditambah X3, hasilnya adalah 5. Persamaan ke-1 saya substitusikan ke persamaan ketiga. X1 sama X2 sama ya, maka saya anggap ini adalah X1 kuadrat ditambah X1 kalikan X3, X1 kalikan X3, X2-nya sama di X1 ya, X1 dikalikan X3 sama dengan 8. Maka menjadi X1 kuadrat ditambah dengan 2 kalikan X1 X3 sama dengan 8. Ya, untuk menghasilkan satu variabel yang sama yaitu X1, ya, ini X1, maka X3 saya rubah dari sini ya, nanti kita substitusikan ke sini. Kita rubah di sini X3, maka 5 dikurangi 2X1. Oke, saya substitusikan ya ke persamaan X1 kuadrat ditambah 2X1, X3-nya saya masukkan 5 dikurangi 2X1 sama dengan 8. Oke, maka menjadi X1 kuadrat ditambah 10X1, itu ya, kita kalikan pelangi, dikurangi 4X1 kuadrat sama dengan 8. Ya, min 3X1 kuadrat ditambah 10X1 dikurangi 8 sama dengan 0. Atau semua saya kalikan negatif ya. Maka menjadi 3X1 kuadrat dikurangi 10X1 ditambah 8 sama dengan 0. Saya faktorkan 3X1, sininya X1 ya. Sini masukkan saya 4, sini 2 ya. 3 dikalikan min 2 itu adalah min 6. Min 6 ditambah min 4 itu adalah min 10. Min 4 dikalikan min 2 itu adalah plus 8. Oke, karena tidak cukup saya akan lanjutkan di sini. Maka nanti X1 sama dengan 4/3 atau X1 sama dengan 2. Nah, dari soal kita dapatkan bahwa akar kembar tersebut merupakan bilangan bulat ya. Maka yang memenuhi adalah 2. Ya, karena X1 sama dengan X2, maka artinya X1-nya itu 2, X2-nya itu juga 2. Kita bisa mencari nilai X3. Berarti X3-nya berapa, Mbak? Kalian bisa dapat dari persamaan ke-1 ya. X1-nya 2, 2 tambah 2, 4 ya. 4 ditambah berapa biar 5?
maka nanti X3-nya 1. Ya, berapakah nilainya N ya? Kita mencari N. Nah, kita bisa pakai ini deh. X1 dikalikan X2 dikali X3 sama dengan min N. X1-nya 2 dikalikan X2-nya itu adalah 2. X3-nya itu adalah 1 sama dengan min N. Maka N itu adalah min 4. Jawabannya E. Oke, kita bahas soal terakhir ya. Persamaan polinomial yang akar-akarnya min 4, min 2, dan 3 adalah, ya, kita akan uji coba dengan penjumlahan akar, X1 ditambah X2 ditambah X3. Maka nanti ketemunya kan min 4 ditambah min 2 ditambah 3. Berapa D? Min 6 ditambah 3 itu min 3 ya. Maka nilai min B per A itu adalah min 3. Ya, ini minnya kita coret. Nah, dari sini kita peroleh bahwa B-nya 3, A-nya 1. Paham ya, Dek? Oke, selanjutnya. Mana yang B-nya 3? Salah ya, salah ya. Ini kemungkinan betul ya. Ya. Ini perkalian 3 akar, berarti nggak usah kita kerjakan ya, karena belakangnya semuanya min 24. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan X1 kalikan X2 ditambah X1 kalikan X3 ditambah X2 dikalikan X3, itu hasilnya adalah C per A. Oke, X1-nya min 4, min 4 kalikan min 2 itu 8, ditambah min 4 dikalikan 3, itu berapa deh? Min 12 ditambah X2-nya min 2 ya. Min 2 dikalikan 3 itu adalah min 6. Ya, berapa ini? Min 18 ditambah 8 itu min 10. Min 10 adalah C per A, ya. C per A-nya kan 1. Maka nilai C adalah min 10. Ya, mana yang C-nya min 10? Jawabannya adalah E. Oke, semoga bermanfaat ya dan semuanya kalian paham. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.